Bapak saudara-saudari sekalian, hari ini Rabu 15 Juli 2020, kita akan melanjutkan sasana yang berhubungan dengan manfaat dari cinta kasih yang waktu lalu telah kita bahas. Ada 11 manfaat cinta kasih. Waktu lalu kita membahas mengenai 3 manfaat dari pengembangan cinta kasih itu. Sebelum kita melanjutkan manfaat dari cinta kasih itu, kita perlu mengetahui bagaimanakah pengembangan cinta kasih itu, atau bagaimanakah mereka itu. Cinta kasih merupakan satu pengharapan agar diri kita bahagia, agar makhluk lain berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian. Pengharapan yang demikian ini bukan semata-mata hanya ditujukan untuk makhluk lain atau orang lain yang berada di luar diri kita, tetapi kita sendiri juga perlu mengembangkan cinta kasih ini. Beberapa hal yang kadang-kadang membuat kita terhadap diri kita sendiri itu tidak bisa nyaman dengan diri kita, tidak bisa bahagia dengan diri kita, bukan faktor yang lain, karena diri kita tidak bisa kompromi, tidak bisa sesuai dengan pengharapan kita. Oleh karena itu, pengharapan agar kita berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, ini sesungguhnya untuk mulai mengikis sifat-sifat buruk, termasuk kebencian, kemarahan dalam diri kita, hingga akhirnya kita mengharapkan agar makhluk lain, bukan hanya binatang-binatang, tapi juga manusia, termasuk juga para dewa, itu berbahagia. Pengharapan beda dengan memancarkan. Pengharapan seperti ibu yang mengharapkan agar anaknya berbahagia mulai dari kandungan. Itu satu pengharapan. Apakah anak yang diharapkan begitu bisa langsung bahagia? Belum tentu. Tetapi kebahagiaan cinta kasih ini untuk mengikis hal-hal buruk dalam diri kita, kebencian, keserakahan. Nah, ini yang ada dalam diri kita. Sehingga jika kita mengembangkan cinta kasih dalam diri kita, manfaat itu akan bisa kita petik. Sukhang supati, sukhang pati pujati. Tidur dengan nyenyak, sukhang pati pujati. Bangun dengan tenang, dengan segar. Pikiran yang diliputi dengan kebahagiaan, kedamaian akan menyebabkan kita bisa langsung tertidur dengan nyenyak. Begitu bangun juga akan merasa nyaman,
pinang pasati, nak pinang papakang pasati, papang pasati, tidak bermimpi hal-hal buruk atau tidak bermimpi hal-hal yang menyenangkan dalam tidur. Ketika kita tidur, yang kita harapkan adalah bermimpi yang enak, yang nyaman, yang bahagia, tidak bermimpi yang menyeramkan, yang menakutkan. Bahkan itu yang kemudian membuat kita menjadi gelisah waktu bangun, karena terngiang-ngiang dengan mimpinya itu. Itu mimpi-mimpi yang buruk. Mereka yang mengembangkan cinta kasih dalam dirinya, dia tidak akan bermimpi hal-hal buruk. Manusanang diyubuti akan menjadi kecintaan bagi manusia. Orang-orang yang dekat dengan kita, yang mengembangkan cinta kasih, mereka akan merasa nyaman, akan semakin dekat, ingin dekat dengan kita. Nak manusana diyubuti, makhluk-makhluk yang bukan manusia juga akan dekat, akan merasa nyaman. Ya, seperti yang dekat dengan kita di sini ada kucing, ada anjing, mereka bisa nyaman dekat dengan kita. Bahkan pengembangan cinta kasih yang tingkat tinggi, nyamuk pun tidak akan menggigit. Ya. Dulu di tempat saya ada satu sesepuh yang mampu mengembangkan hal ini. Waktu duduk di luar, meskipun nyamuk banyak, tidak ada satu nyamuk pun yang menggigit. Ini praktek atau manfaat yang didapat dari pengembangan cinta kasih itu. Bukan kita mengembangkan untuk nyamuk itu, tetapi untuk diri kita yang memang telah kita kembangkan di situ, sehingga sering kita menyebut seperti magnet. Diri kita membuat magnet dari cinta kasih itu. Dewa Tarakanti, para dewa akan melindungi kita. Mereka yang mengembangkan cinta kasih, para dewa akan melindungi kita. Dewa ada di mana? Orang umum mengatakan dewa itu adalah makhluk yang lahir di alam bahagia atau disebut sebagai alam surga. Alam surga itu yang bagaimana? Di mana tempatnya? Alam dewa tidak jauh dari kita. Alam asura juga tidak jauh dari kita. Alam preta juga tidak jauh dari kita. Semua dekat dengan kita. Hanya alamnya yang berbeda. Ada yang disebut ruka dewata, dewa pohon, yang memang tinggalnya itu di pohon. Kita manusia mungkin menganggap dewa kenapa tinggalnya di pohon, tetapi bagi alam dewa itu bukan pohon. Berbeda dengan anggapan kita yang kita lihat dengan mata telanjang ini. Alam peta juga demikian. Maka ketika Sang Buddha selesai mengajar Abhidharma, selesai berwasa di surga Kawatingsa, beliau turun ke bumi. Di situ ada istilah Sang Buddha membuka dunia. Alam dewa, alam
manusia sampai alam beta semua bisa saling melihat. Itu satu mukjizat yang ditampilkan oleh guru agung kita. Pada para dewa, manusia dan alam beta itu tidak berada jauh dan mereka itu ada. Hanya keterbatasan kita yang tidak mampu melihat. Kalau kita bertanya kepada mereka yang indigo itu katanya yang bisa melihat makhluk-makhluk, itu mereka ada di sekitar kita. Tetapi apakah yang indigo itu betul-betul bisa melihat? Kalau tidak ada yang membuktikan, ya kita tidak tahu juga. Sang Buddha meskipun memiliki kemampuan seorang Buddha, sebelum ada yang membuktikan, beliau tidak akan memberitahu. Seperti alam beta, beliau tidak memberitahu sebelum ada siswanya yang bisa membuktikan. Dan setelah Bante Moggallana mengetahui bahwa ada alam beta itu, maka Sang Buddha kemudian membabarkan dhamma mengenai alam beta itu. Bukan berarti beliau tidak tahu. Beliau tahu, tetapi kalau tidak ada yang bisa mengetahuinya, nanti dikira beliau itu membuat. Pencapaian penerangan sempurna bisa dicapai oleh setiap orang, bukan hanya guru agung kita saja. Yang pertama adalah Bante Anyapodanya. Di situ kemudian dhamma yang kuajarkan ini bisa bermanfaat dan orang lain bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian itu. Maka alam dewa, yang kembali ke alam dewa, itu tidak jauh dari kita. Bagaimana para dewa itu bisa menolong kita? Kita pernah melihat ada satu kecelakaan. Seisi mobil itu meninggal, tapi ada satu anak kecil, mungkin masih bayi. Saya dulu pernah melihat langsung di depan tempat saya belajar, ya kan, kebetulan itu adalah jalur pantura, jalur umum, dan di situ ada kecelakaan. Orang tuanya semua meninggal, hanya bayinya ini yang terlempar ke jalan dan tidak meninggal. Bagaimana mungkin bayi yang masih kecil begitu terlempar ke jalan dia tidak meninggal, sedangkan yang tua meninggal? Nah, kalau kita bandingkan saja, bayi dijatuhkan dengan orang tua yang jatuh, orang dewasa, bayi akan meninggal duluan. Dan disitulah para dewa itu mampu melindungi kita. Mereka yang mengembangkan cinta kasih akan dilindungi oleh para dewa Tarakanti. Ini manfaat yang keenam dari pengembangan cinta kasih itu terhadap diri kita. Besok kita akan lanjutkan manfaat yang seterusnya. Sekian sasana pada siang ini, semoga semua waktu itu berkah.